Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devran Aulun Syahrul Ramadan, em, dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0538982555 dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum ketiga untuk matkul struktur data. Oke, di sini itu soalnya yang dimana membuat program DFS, lalu membuat program juga untuk BFS. Oke, jadi di sini saya sudah buat programnya. Pertama itu di bagian DFS, singkat saja. Di sini itu eh, bentuknya seperti ini. Jadi apa sih itu DFS? DFS itu untuk eh, implementasi graph. Ini tuh untuk menjalankan implementasi graph traversal yang menggunakan dua algoritma. Itu ada DFS dan BFS. Yang pertama itu eh, sini. Sebentar. Di sini itu bentuk graph, dia agency list yang saya buat, eh yang dimana itu dia akan nantinya dia melakukan visited, yang dimana visited ini digunakan dia mencegah kunjungan ulang, menghindari looping tak terbatas, sama menjaga traversal, lalu memastikan hasil DFS dan BFS itu akurat. Yang dimana di sini itu ini ada graph tree like, tiap node-nya hanya punya satu jalur ke root. Graph rootnya ini diinisialisasi sebelum DFS dan BFS dijalankan. Lalu lanjut ke DFS, metode DFS. DFS ini menggunakan pendekatan rekursif, yang dimana nantinya dia akan memanggil programnya untuk dirinya sendiri untuk menjelajahi node berikutnya. Di sini ada saya buat static boolean DFS. Di sini itu untuk cek node, apakah node-nya sudah dikunjungi. Di sini yang mana dia DFS-nya mengunjungi node-nya itu hanya sekali. Lalu di sini saya tambahkan visited node sama dia nantinya akan ketika saya run nanti dia akan memunculkan mengunjungi node yang sedang dikunjungi. Terus jika ada node yang menjadi target, dia akan menampilkan seperti ini, node target ditemukan, lalu kembali ke return. DFS-nya itu dia langsung nanti berhenti begitu targetnya ditemukan. Terus ada rekursi untuk ke setiap neckbore yang ini. Yang dimana DFS itu nantinya akan menyelam ke node yang paling dalam terdahulu, baru kembali ke backtracking, lalu lanjut ke cabang lain yang ini. Jika
lanjut saja ke metode jalankan DFS yang ini. Itu dimulai dari dia melakukan reset visited, lalu dia menampilkan judul untuk proses DFS dulu yang ini. Memulai DFS itu dari A1. Setelah itu dia akan menampilkan apakah node ditemukan atau tidaknya. Lanjut ke BFS. BFS ini tidak memakai rekursi, tetapi memakai queue. Dia menggunakan queue. BFS itu dia sistemnya berlapis, yang dimana setiap node pada level 1 dikunjungi dulu, lalu level 2 seterusnya. Oke. Dia melakukan visited clear dulu, terus dia ini saya buat nanti buat dia akan membuat queue, lalu dia akan masukkan node awalnya di A1. Setelah itu lanjut ke loop BFS-nya, yang dimana ada di sini while-nya, yang nantinya proses BFS itu berjalan selama queue tidak kosong. Jika target ditemukan, maka dia akan selesai return. Dari yang tadi, setelah node yang dikunjungi, dia akan memunculkan pesan mengunjungi node. Lalu di sini saya membuat neckbore yang belum dikunjungi, ini mana dia akan menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot. Terus ini tuh tadi saya membuat menjelaskan karakteristik BFS-nya. Dia menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot, lalu menyelesaikan node-nya per level. Dia mencari jalur terpendek. Lalu di sini saya membuat main-nya, yang dimana itu menampilkan nanti identitas saya yang ini. Lalu inisiasi graf. Inisiasi graf itu yang ini. Lalu menjalankan pencarian DFS menuju A5 dan BFS menuju A5. Yang ini. Mungkin bisa langsung saya run saja. Oke. Ini muncul data diri saya. Lalu sini mencarikan proses pencarian DFS dari A1 ke A5, node A1, A2, A4, A7, lalu ke A5, A5 ditemukan. Lalu ke BFS dari A1 untuk A5, di sini ke A1, A2, A3, A4, A5, node A5 ditemukan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tugas 3 struktur data DFS dan BFS. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.